Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum para pendengar sekalian, para penyimak, para pembaca sekalian, para penonton sekalian, ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya bersama saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar dalam pembelajaran kitab Ta'bir dari silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah ini. Baik, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan kita sudah membaca ini ya, sudah membaca terkait dengan Mahmud dengan Rashid yang mengurus masalah prosedur kepergian atau masalah prosedur safar. Kalau untuk latihan yang pertama sudah kita selesaikan, kita masuk ke latihan yang kedua nih. Tanian, latihan yang kedua. Apa suruhannya di sini? Ya, di sini uktubin nass as-sabiqa fi kurrasatika. Silakan dibaca. Uktubin nass as-sabiqa fi kurrasatika. Iya, bagus. Tulislah nas, teks ya, yang telah lalu, as-sabiq, yang telah lalu, fi kurrasatika, di buku catatanmu. Tulislah teks yang telah lalu di buku catatanmu. Berarti ini tugas ini adalah untuk melatih kita menulis. Makanya sebaiknya menyiapkan catatan ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu sebaiknya kita menyiapkan catatan ikhwafillah sekalian supaya kita bisa mengikat faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Ya memang kita dengan mudah bisa mengakses lagi dengan cara membuka video ini berulang-ulang seperti itu. Akan tetapi ya lebih baiknya kalau ada faedah-faedah yang didapatkan itu dicatat, diikat. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya qayyidul ilma bil kitabah. Ikat oleh kalian ilmu itu dengan menulisnya, dengan mencatatnya. Baik, ini juga melatih kita untuk mencatat, belajar mencatat teks-teks Arab. Nanti di masa setelah beres takbir ini insya Allah kita akan mengkaji tentang fahmul maqru' insya Allah. Kemudian fahmul masmu', memahami apa yang didengar. Ya, kita memahami tentang aswat, nanti suara-suara. Ya, mungkin nanti akan saya imla, diktekan, kemudian nanti di rumah Bapak Ibu atau para pendengar sekalian mencatatnya. Demikian ya. Baik. Kita lanjutkan, berarti ini tidak kita lanjutkan sekarang, tapi kita langsung ke thalitsan, tugas yang ketiga ya. Apa jenis latihannya? Latihannya ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut ini. Ya. Al-awwal yang pertama, ya berarti ini dijawab oleh masing-masing ya, jawab oleh masing-masing. Masmuka, silakan diucapkan. Ya, bagus. Siapa namamu? Silakan. Oke. Bagaimana jawabnya kalau ditanya nama? Jawabnya ismi. Nah, kemudian nama kita sendiri. Ismi Teguh misalkan. Ismi Abu Hazim. Ismi Ahmad misalkan. Ismi Agung misalkan. Dan seterusnya. Sesuai dengan nama masing-masing. Baik, saya akan tanya, kemudian dijawab masing-masing ya. Mas muka. Ya, bagus. Selanjutnya, yang kedua, ikhwafillah sekalian. Ya, pertanyaan yang kedua, atsani. Ma jinsiyatuka. Silakan diucapkan. Oke. Ma jinsiyatuka. Apa kewarganegaraanmu? Kewarganegaraan kita apa, ikhwah? Indonesia, betul. Bagaimana jawabnya kalau seperti itu? Jawabnya, Ana Andonisi. Ana Andonisi. Atau Ana Indonesi. Boleh. Jadi biasanya orang Indonesia di sana sebutnya Andonisi. Ana Andonisi. Baik. Saya berkewarganegaraan Indonesia. Ya,
Hai, artinya saya orang Indonesia gitu maksudnya. Baik. Bisa ya? Baik, saya tanya ya, kemudian dijawab. Ma jinsiyatuka? Ya, bagus. Kemudian selanjutnya, ats-tsalits yang ketiga, ikhwan fillah sekalian. Aina tadrusu? Silakan diucapkan. Aina tadrusu? Iya. Di mana kamu belajar? Baik. Kalau kita ditanya di mana kita belajar, di mana kita belajar, bagaimana jawabnya? Ya, contoh misalkan, ya saya belajar di channel Abu Hazim. Gitu. Maka bagaimana? Iya. Adrusu fi qanati Abi Hazim. Adrusu fi qanati Abi Hazim. Adrusu fi qanati Abi Hazim. Saya belajar di channelnya Abu Hazim, misalkan. Atau misalkan belajar di sekolah. Adrusu fil madrasati. Saya belajar di sekolah. Misalkan. Atau belajar di ma'had. Adrusu fil ma'hadi. Ya, bisa, ya. Baik. Kemudian selanjutnya, Ar-Rabi yang keempat. Aina taskunu? Silakan diucapkan. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Nah, kalau ditanya di mana kamu tinggal, jawabnya bagaimana, ikhwah? Baik, boleh dengan alamat rumah atau boleh dengan alamat desa, boleh dengan kota, ada apa dan sebagainya, silakan. Atau boleh dengan menyebutkan di rumah, ada di kontrakan, di mana dan sebagainya, bisa. Misalkan saya tinggal di Besi, misalkan di desa Besi. Maka saya jawabnya askunu fi qaryati Besi. Askunu fi qaryati Besi. Askunu fi Madinati Bandung. Atau misalkan langsung askunu fi Bandung atau askunu bi Bandung. Ini contoh, ya. Silakan saya tanya ya. Aina taskunu? Tayyib, bagus. Barakallahu fi. Barakallahu fikum. Sekarang yang kelima, ikhwah fillah sekalian. Ya. Al-khamis. Kaifa qumta bi istikhraji ta'syirati dukhuli? Silakan dibaca. Ya. Kaifa qumta bi istikhraji ta'syirati dukhuli? Ya. Bagaimana kamu mengurus pengeluaran visa masuk? Bagaimana kamu mengurus untuk meminta mengeluarkan visa masuk? Bagaimana jawabnya? Iya, kalau kita mau mengurus visa masuk kemana? Kita pergi ke atase, ya, pergi ke atase. Tapi karena di sini pertanyaannya kumta, ya, maka jawabnya bagaimana? Ya, kumtu, ya, bistikhraji ta'syirati dukhuli fi maktabil mulhaqit ta'limi. Masih ingat? Coba kita lihat ke atas dulu. Masih ingat dengan mulhaq? Ya, al-mulhaqut ta'limi. Apa tadi al-mulhaq ta'limi? Atase, ya. Atase. Ya. Jadi kita mengurus visa masuk dari mana? Mulhaq ta'limi fi sifaroh. Sifaroh di kedutaan. Ya, seperti itu. Berarti bagaimana? Qumtu bistikhraji ta'syirati dukhuli fi maktabil mulhaqit ta'limi fi sifarati. Di kedutaan. Ya. Baik.
Saya tanya ya, silakan dijawab. Kaifa qumta bi istikhraji ta'syiratid dukhuli? Silakan dijawab. Ya, boleh sambil melihat boleh. Sambil melihat ke teks atas boleh. Yang penting kita membiasakan mengucapkannya. Ya, nanti juga melekat sendiri di lisan ikhwafillah sekalian. Ya, bagus. Selanjutnya, as-sadis yang keenam. Kaifa qumta bi istikhraji ta'syiratil khuruji? Silakan diucapkan. Ya. Kaifa qumta bi istikhraji ta'syiratil khuruji? Bagus. Ya. Bagaimana kamu mengurus untuk minta dikeluarkannya visa keluar? Ingat visa keluar di mana dimintanya atau didapatkannya? Nah, kita lihat dari si Mahmud bagaimana cara dia mengeluarkan visa keluar. Nah, di sini amma ta'syiratul khuruji faqad hasala 'alaiha min wizarati dakhiliyah. Berarti Mahmud mendapatkan visa keluar itu dari mana? Dari wizarah dakhiliyah. Apa itu? Kementerian Dalam Negeri. Ya, Kementerian Dalam Negeri. Maka bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Kaifa qumta bi istikhraji ta'syiratil khuruji? Nah, secara lengkap boleh disebutkan. Qumtu bi istikhraji ta'syiratil khuruji fi wizarah atau mina dari atau min ya min wizaratid dakhiliyati. Min wizaratid dakhiliyati. Bisa dengan fi wizaratid dakhiliyati. Bisa fi di ya. Kalau min dari, kalau fi berarti di, kan begitu. Qumtu bi istikhraji ta'syiratil khuruji fi wizaratid dakhiliyati. Silakan. Saya tanya ya. Berarti di wizarati dakhiliyah ya. Saya tanya. Kaifa kumta bi istikhraji ta'syiratil khuruji? Ayo, jawabnya bagaimana? Kumtu, ya betul. Bi istikhraji ta'syiratil khuruji fi wizarati dakhiliyati. Nah, barakallahu fikum. Bagus. Ya. Oke, latihan yang darsul awal ini sudah selesai. Maka barulah kita masuk ke mana? Ke sini. Al-kalimatul jadidatu. Silakan dibaca. Kata-kata yang baru yang kita kenal sekarang setelah kita belajar tadi ya. Pertama, al-mulhaqut ta'limi. Apa tadi al-mulhaqut ta'limi? Silakan diucapkan dulu. Oke. Apa tadi al-mulhaqut ta'limi? Atase, betul. Atase. Kemudian qarrara yuqarriru. Ini bentuk lampaunya, qarrara yuqarriru, ini bentuk bentuk sedang dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Qarrara yuqarriru, silakan diucapkan. Baik, artinya memutuskan. Memutuskan. Maksudnya mengambil keputusan. Bukan memutuskan memotong, bukan. Ya, memutuskan benang, bukan. Ya, ini maksudnya adalah mengambil keputusan. Memutuskan. Jadi kalau saya memutuskan berarti uqarriru. Atau qarrartu kalau masa lampaunya. Baik, selanjutnya as-sifarah. Silakan diucapkan. Ya. As-sifarah apa as-sifarah? Ya, bagus. As-sifarah adalah kedutaan. Ada ya duta besar dari negara anu gitu ya. Termasuk negara kita juga punya sifarah, punya kedutaan. Saudi punya, kita punya. Negara-negara yang lain juga punya. Kemudian qabala yuqabilu, silakan diucapkan. Qabala bentuk lampaunya, yuqabilu bentuk sekarang dan akan datang. Ya. Baik, qabala ini menghadap atau menemui.
Ya, menghadap atau menemui. Nanti diulang-ulang ini kalimatnya ya, dihafalkan, diulang-ulang gitu ya. Teksnya diulang-ulang seperti itu biar menempel di lisan kita. Kemudian hasala yahsulu. Biasanya ada ala di sininya. Hasala yahsulu ala, gitu ya, seperti itu. Hasala bentuk lampaunya, yahsulu bentuk sekarang atau akan datang, ya. Hasala yahsulu ala artinya apa? Ya, betul, mendapatkan. Mendapatkan. Kemudian selanjutnya wizaratu dakhiliyah. Masih ingat? Wizaratu dakhiliyah. Silakan diucapkan. Ya, bagus. Kementerian Dalam Negeri. Kemudian terakhir biladun. Biladun. Apa bilad? Ini jamak dari balad. Balad itu negara, ya, negeri. Maka bilad berarti negeri-negeri. Seperti itu. Nah, silakan ini banyak diulangi. Ya. Diulang saja, diulang-ulang yang banyak, nanti akan menempel di lisan, melekat di lisan insya Allah. Begitu pula teks-teks Arabnya dibaca lagi, nanti akan menempel di lisan. Ya, demikian. Bisa di screenshot dari videonya, kemudian diulang-ulang seperti itu. Ya, nanti menempel di lisan. Diterjemahkan sendiri juga bagus, seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya ikhwah sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, semoga bermanfaat bagi kebanyakan kaum muslimin, ya, seperti itu secara meluas. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar.